Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Mas. Hari ini kebetulan aku kedatangan tamu ya. Tamu yang luar biasa, tiba-tiba datang ke desaku gitu ya. Ya ini perkenalkan, ada Ko Willy Halo. dari Halo Mas. Halo semuanya, viewersnya Tukang Mas. Perkenalin, saya Willy dari channel Halo Mas. Nah buat kalian yang belum tahu nih ada channel Halo Mas ya, kepoin buruan. Linknya aku taruh di bawah ya, karena Ko Willy itu kalau aku dengerin Ko Willy tuh kok pembahasannya tuh enak banget gitu loh. Bener-bener prepare gitu. Kalau aku kan kebanyakan kan cuma ngomong asal gitu ya. Kalau Ko Willy tuh kayak semuanya udah tata gitu. Enggak lah, kok sama aja. Ini amazing banget ya, karena Ko Willy ini sengaja berhenti di kota Tegal ya untuk sekedar silaturahmi aja ya kok ya. Iya, Kenal-kenalan, kita ngobrol. Nah, kita pengen memberikan sesuatu juga buat kalian ya, makanya ini adalah video part kedua, di mana part pertama itu sudah diupload di channelnya Ko Willy ya. Jadi linknya nanti ada di atas ya. So jadi buat kalian yang belum nonton part satunya, pause dulu, nonton dulu part satunya, baru balik ke video ini. Oke, jadi kalau kalian udah nonton ya dari part satunya, kita sudah membahas banyak sekali di situ. Ya kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik yang cukup lagi hot nih kok. Kalau kita tahu kan awal tahun depan ya itu akan diadakan tax amnesty lagi. Nah, gimana kok menurut kok? Sebagai pengusaha sih oke ya kok ya. Terbantu lah ya mungkin ya. Terbantu lah ya, karena ini saya jujur ya kok ya. Mungkin saya buka di sini toko mas itu kena PPN 2% kok, ya kan? Iya. Kena PPN 2%, dan kalian tahu nggak sih masih ada toko mas yang potong 20.000 segram. Coba deh bayangin 20.000, anggap deh 20.000 itu bukan yang mas tua ya kok ya, yang mas muda yang 37,5% gitu. 37,5% harga 400.000 misalnya, dipotong 20.000 berarti cuma 5% kan? Sedangkan mereka harus bayar PPN 2%. Itu 40% dari profit kotor. Belum kepotong listrik, pegawai, susut, cuci, dan segala macam, yang menurut saya which is nearly impossible ya untuk potong sekecil itu. Tapi untungnya di tempat saya sih potongnya gede sih kok. Gini, mungkin banyak teman-teman yang ngomong ya, aku juga banyak bacain komen-komen di tempatnya Ko Willy juga, dan beberapa juga mungkin di video-video lamaku juga ada yang ngomong tuh, toko mas mah enak, kalau kita jualan kita dapat untung, kalau kita beli barang balik ya kita untung, intinya untung terus. Nah, ini juga harus didibang dulu ya, maksudnya itu nggak serta-merta betul ya, karena untuk kita memperbaiki barang dari dipakai sama orang, kita cuci lagi, kita poles lagi, itu kerugiannya bener-bener besar ya kok ya? Lumayan lah kok, karena potongannya kan kecil ya. Ya, belum obatnya, harganya obatnya mahal sekali. Ya jadi hal-hal seperti itu ya nggak bener lah. Tapi ya anyway, kita balik ke topik tax amnesty ya. Aku denger sih kok. Ini dari ada juga lah. Aku pernah dengar selentingan gitu bahwa, wah ini tahun depan ada TA nih. Sekarang waktunya beli emas. Pernah dengar kak omongan gitu kok? Karena dia mungkin bisa nanti dilaporin gitu ya di SPT-nya. Iya. Gitu. Dan dilaporinnya itu maksudnya mungkin value emas kan enak ya. Kalau kita bilang kita punya emas, katakanlah kita punya emas 1 kilo tahun ini, di TA kan dengan value-nya per tahun ini. Tapi ternyata tahun depan value-nya naik. Ya kan value-nya naik, tapi kan bongkahan emasnya kan tetap 1 kilo. 1 kilo tetap. Tapi kan value-nya bertambah gitu kan. Makanya ya itu ya, mungkin itu pemikiran orang. Aku juga nggak terlalu paham ya, karena jujur kalau tax amnesty ini aku belum tahu terlalu banyak gitu. Jadi memang masih harus dipelajari lah. Kita masih punya waktu mungkin kira-kira 1 bulanan ya untuk mempelajari tentang tax amnesty ini ya. Bener. Tapi ya paling nggak beda jauh lah kok sama TA yang sebelumnya kan. Ya, value-nya beda kok, persentasenya beda. Persentasenya beda. Iya, kalau tahun lalu, yang beberapa tahun lalu ya, kalau nggak salah kan 5% ya. Apa? Untuk bayarnya kok? Iya. Kayaknya enggak deh kok. 2%.
Di bawah 10 M. Iya ada itu ya ada ini ya. Kalau tahun ini setauku ya kok ya 12 kok. 12%. Iya. Di luar dari yang kalau nggak salah yang masuk sukuk ya. Kalau masuk sukuk itu atau ori itu nggak kena. Oke. Aku juga nggak terlalu paham, makanya kita nggak berani ngomong terlalu banyak nih. Tapi aku punya sebuah pendapat gitu, di mana berarti ada kemungkinan nih tahun depan nih kok. Kan kita sekarang lagi bahas mengenai Antam kok. Permintaan Antam, terutama pecahan-pecahan besar, itu bisa naik. Karena tax amnesty. Karena tax amnesty membuat orang permintaan si Antam yang kepingan besar lebih banyak ya kok ya. Jadi orang-orang yang punya duit mendingan beli Antam. Oke. Jadi ini teoriku ya kok ya. Iya, ini teoriku nih, nggak jangan didengerin mentah-mentah ya. Tapi ini teoriku di mana orang-orang itu nanti bakal wah bener juga ya. Apalagi setelah nonton obrolan kita ini ya, nanti oh iya bener juga nih beli emas nih. Nah itu bisa ada kemungkinan nanti pecahan-pecahan yang besar itu berapa ya, katakanlah 50 gram ke atas lah, itu bakal menjadi cukup langka. Dan sekarang aja kan kalau kita bilang Antam 100 gram aja udah langka sekali kalau di Tegal ya, kalau di Tegal udah langka sekali, mau yang retro mau yang yang press yang baru pun itu sudah sangat susah dicari. Mungkin kalau yang retro kalau yang baru masih ada lah. Oke. Kalau yang antara vertikal berdiri retro itu memang agak lebih susah ya. Lebih susah betul. Pecahan besar ya. Iya. Kalau pecahan kecil sih masih cukup mudah didapatkan. Oh, oke. Yang kecil masih beredar banyak di pasaran ya kok ya. Betul. Kalau yang besar yang susah. Memang kayaknya orang-orang Indonesia tambah kaya. Mantap ya, belinya besar-besar sekali sekarang. Iya kok. Enggak apa? Orang bilang ya warga Indonesia pas-pasan gitu ya. Iya. Tapi ternyata banyak juga ya. Pas-pasan yang kelihatan kok, yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan emang bukan pas-pasan lagi gitu. Makanya TA kemarin ramai juga ya gue ya. Betul, dan aku rasa TA ini pun juga pasti akan ramai. Karena dia juga ada klausalnya yang spesial ya, kalau misalkan mengikuti TA kan tidak diperiksa pajak perpajakannya 2020 ke belakang atau gimana ya. Aku juga nggak terlalu paham sekali lagi. Tapi klausal itu cukup aku rasa membuat banyak orang tertarik untuk mengikuti tax amnesty sih. Oke guys, sekarang adalah pembahasan terakhir ya yang sebetulnya menurut aku paling penting sih. Paling penting. Maksudnya meskipun kita lagi ngebahas Antam nih, kita harus ngebahas yang lain juga. Kita nggak bisa cuma ngebahas Antam doang karena pilihannya itu sebetulnya ada banyak. Betul ya? Ada banyak. Pilihannya tuh ada banyak banget, tapi mungkin banyak dari kalian yang lebih ngertinya Antam. Gitu ya. Nah, kalau aku yakin kalau mengenai hal ini ya, mengenai substitusi atau opsi-opsi yang kita punya pada saat kita investasi emas, aku yakin Ko Willy pasti lebih tahu banyak sih. Karena aku jujur, aku di channelku ya apalagi ya, aku tuh selalu ngomong jangan beli Antam, maksudnya jangan beli Antam karena spreadnya tinggi gitu. Jadi aku nggak mencari opsi-opsi lain. Oke. Nggak salah sih sebenarnya kok, karena Koko lebih mengutamakan perspektif keuntungan. Betul. Si spreadnya itu. Value-nya. Nggak salah. Betul. Sama sekali nggak salah. Tapi nggak bisa dipungkirin banyak juga customer yang melihat dari perspektif safety-nya kok. Betul. Jadi mereka lebih familiar kan, kadang-kadang kita lebih senang sama yang lebih familiar ya kok ya. Kayak misalnya mungkin tempat makan gitu, kita udah pernah makan di sini, ayo udah di sini aja deh, udah enak daripada cobain tempat lain. Mungkin bisa di implement di LM Antam tuh seperti itu juga kok. Jadi karena brand awareness-nya Antam udah sebegitu tingginya, udah hype banget kayak ya. Jadi customer tuh ya udah deh Antam aja deh. Pilihannya udah pasti terpercaya, pemerintah punya gitu, bukan swasta punya gitu ya. Tapi ya nggak salah juga pemikiran seperti Coronal yang bilang Antam punya spread tinggi. Dibandingin sama produk-produk kompetitornya ya kok ya. Dan kalau menurut saya pribadi ya nggak ada yang salah, nggak ada yang bener kok, ya kan? Tapi kalau kompetitor, maksudnya kalau kita bandingkan si Antam ini ya kok ya, kira-kira yang menurut Koko dalam tanda kutip layak untuk menjadi kompetitor yang Antam itu apa aja kok?
layak untuk menjadi kompetitor Antam, UBS, Ya. Lotus. 3 itu sih kok. Udah, itu doang. Itu doang. Galeri? Galeri kan UBS punya kok. Ya. Tapi kan harganya beda. Dan skema penjualannya beda ya. Kayak itu cara marketingnya mereka ya. Tapi maksudnya kita jangan anggap itu sebagai dua hal yang sama. Tapi pisahkan antara UBS dan Galeri 24 Galeri gitu ya. 24, Produknya betul. beda gitu ya kok ya. Iya. Ya masuk sih kok. Masuk sih. Bisa ya? Bisa. Ada brand lain nggak? Harta Dinata kok. Harta Dinata bisa juga kok, tapi dia kan cuma 10 gram ke bawah ya. Iya. Pecahannya nggak terlalu besar. Jadi yang menurut saya yang apple to apple sama Antam ya paling itu ya kok yang 4 ya. Galeri 24, UBS, Lotus, Antam. Ya. Aku dengar sih banyak yang mencoba ya. Banyak yang mencoba untuk membuat emas batangan yang kecil. Tapi yang kecil ya kayak di bawah 1 gram. Bahkan aku ada kenalan pun mencoba untuk melakukan hal yang sama gitu. Tapi pada saat itu pun aku sudah sampaikan ya bahwa ini kita off topic sedikit ya. Karena aku cukup tergelitik pada saat Antam dan Harta Dinata itu kolaborasi itu aku agak tergelitik sedikit gitu karena berarti mereka ngikutin pasar orang nih ya kan. Antam yang sudah giant gitu ya, dia ngikutin pasar orang, ngikutin ya kita sebut merek aja ya, Big Gold, EOA Gold, yang kecil-kecil Mas ya, Mini gitu ya, mas yang kecil. Nah ini giantnya ngikutin, tapi apakah bisa ngelawan? Karena kalau menurut yang aku lihat, yang aku perhatikan, mas kecil ini menang karena hype. 1, 2 networking. Mereka kan sistem distribusinya bisa dibilang bagus. Dan hype-nya tuh dapat banget. Trennya lagi kencang. Nah, si Antam dan Harta Dinata kombinasi di saat sudah trennya mulai lemes nih. Tapi itu nggak membuat kita sebagai konsumer lebih profit. Maksudnya gini, harganya jauh lebih mahal loh. Harganya lebih mahal kok dibandingin sama produk kompetitor ya. Betul. Yang kepingan kecil. Betul yang kepingan kecil. Makanya aku bingung loh kok dia melakukan itu kayak gitu ya. Maksudnya aneh kayak gitu loh. Gimana pandangannya Kak Willy tentang hal ini gimana Kak? Kalau menurutku sih kok ya, Antam kolaborasi sama Harta Dinata Abadi itu ya mungkin Harta Dinata Abadinya sendiri kurang puas mungkin ya sama performance-nya dia dan ya untuk emas yang kecil-kecil maaf nih kok ya saya ngomong nih ya, mungkin ya mereka atau mungkin kita beli emas yang kecil-kecil yang 0,1, 0,25 yaitu karena menyisikannya hanya mampunya segitu kok. Artinya ya kemampuan finansialnya ya menengah atau ke bawah lah gitu ya kok ya. Jadi si Harta Dinata ini nggak puas sama performance-nya dia dan menganggap bahwa wah si Antam gila nih main di LM yang kepingan gede, hype banget, tinggi banget demand-nya. Jadi coba deh dimasukin Harta Dinata yang produksi, si Antam yang sertifikasi sama sumber emasnya gitu lah ya. Mungkin bisa mendobrak gitu salesnya si Harta Dinata ini. Dan kalau di toko saya sih kok berhasil. Kalau di tokoku aku nggak bisa bilang berhasil atau nggak berhasil sih kok. Karena memang aku tidak pernah memposting bahwa aku jualan. Memang aku nggak stok banyak juga, tapi aku mempergunakan itu sebagai lebih ke giveaway sih. Oke. Aku lebih ngasih ke orang-orang kayak misalkan dari promo-promo, event-event promo gitu ya. Nah itu kebanyakan aku kasih itu. Terus misalkan ada teman yang baru lahiran atau ya kan anak ulang tahun dan lain sebagainya, aku lebih sering memberikan itu sih. Gitu. Jadi aku untuk konsumsi pribadi lah ya, bisa dibilang untuk konsumsi pribadi lebih banyak untuk diberikan kepada orang lain. Oke, tapi kalau di toko gimana kok efeknya si Harta Dinata sama Antam ini produknya? Sampai sekarang kalau di tokoku nggak banyak ya. Nggak banyak. Bahkan kalau kita sebut Harta Dinata, kayaknya nggak ada yang tahu deh. Oke. Jadi kalau orang datang rata-rata nanya
ada nggak Antam yang 0,1 gram? Oh, langsung ya kok ya Antam yang 0,1 gram. Padahal kan ini Antam yang membaur di dalam, anggapannya gitu ya. Iya, Di dalam produk ini Antam yang membaur. Iya, benar. Tapi malah di take over anggapannya. Iya. Gitu. Karena mungkin udah kayak merek Rinso kali kok ya. Jadi kita bukan ngomong beli emas lagi gitu, bukan ngomong beli logam mulia lagi. Beli Antam deh gitu. Dikasihnya mungkin 10 tahun lagi dikasihnya UBS, orang nyebutnya Antam gitu kok. Ya, bisa jadi Antam UBS. Ngomongnya bukan emas UBS tapi Antam UBS. Iya, Antam Lotus. Ya, tapi anyway guys, sebetulnya alat untuk investasi emas ini sekali lagi tuh ada banyak gitu ya. Jadi kalau kita hanya mau melihat Antam aja, maksudnya aku bukan tidak mencoba lagi nggak ngomongin bahwa oh kalian nggak boleh beli Antam, bukan masalah itunya ya gitu. Cuman tolong buka mata dulu, lihat opsi dulu. Nah baru di situ kita timbang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Betul, 100. Setuju banget tuh. Tapi ya ini sedikit tips nih buat kalian yang punya emas-emas kecil yang katanya bisa ditukar ke emas Antam 1 gram gitu ya kok ya. Itu tolong jangan dilakukan ya. Jangan Ya kalau kalian nggak ngerti kenapa, kalian nonton channelnya Ko Willy. Udah dijelasin jelas sekali ya. Rugi, intinya rugi gitu ya. Itu padahal itu cara marketingnya mereka ya. Tapi sebetulnya buat kalian itu rugi besar. Kayak kalian buang emas tukar jadi perak. secara value bukan secara produk. Kalau secara produk memang gitu ya? Iya secara berat. Gitu ya. Jadi kira-kira ada kalau dari pandangannya Ko Willy sendiri nih kok. Kan tadi aku udah ditanya terus waktu di sesi awal nih, itu ditanya terus. Sekarang aku balik nih tanya sama Ko Willy. Kalau kita membahas mengenai topik besar kita hari ini, apakah investasi Antam di tahun 2022 masih menguntungkan atau tidak? Menurut Ko Willy gimana kok? Oke, menguntungkan atau enggak tergantung dari tujuan investasi kita nih kok. Kalau menurut saya, sebelum kita investasi emas, kita harus punya dulu tujuannya dan pastiin tujuannya itu jangka panjang. Oke, aku nggak pernah bilang emas itu cocok buat jangka pendek, kecuali trading ya kok ya. Emas itu cocoknya untuk jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita udah investasi untuk jangka panjang, nggak usah terlalu sensitif lah sama pergerakan harga emas yang ya pasti ada up and down pasti betul. Gitu. Jadi tapi kalau memang udah mau investasi, dananya udah ada dan pelajarin dulu nih produk emas apa yang cocok. Misalnya ada mungkin mau investasi perhiasan emas gitu. Perhiasan emas kan untungnya kita bisa pakai ya kok ya. Betul. Terus yang kedua emas fisik gitu. Jadi ini emas fisik kelebihannya itu kita langsung punya pegang fisik emasnya nih. Jadi ada nilainya gitu ya. Terus yang ketiga itu emas digital. Nah, itu salah satu produk investasi emas juga kan kok. Jadi emas digital itu punya spread yang murah. Tapi memang kita nggak pegang emasnya gitu kelemahannya. Nah itu kalian nggak ada produk yang lebih baik atau lebih jelek gitu. Tergantung sama masing-masing individunya. Dan pilih aja yang cocok menurut kalian gimana. Nah, kalau menurut saya misalnya emas digital lebih murah, lebih cuan gitu, ya mungkin nggak cocok buat kalian yang pengennya ya yang penting pegang fisik aja deh gitu, spread lebih gede dikit nggak masalah gitu. Jadi untuk investasi emas Antam di tahun 2022 oke, boleh dilakuin, tapi please consider dulu, pertimbangin opsi-opsi produk emas yang lain yang masih banyak. Yang menurut saya kalau dilihat dari sisi spreadnya lebih menguntungkan. Yes, secara value wise iya. Betul. Jadi ya itu tadi itu sih kok. Jadi lebih buka mata dulu sebelum kalian jangan maunya Antam aja. Ya, Antam bagus memang saya akuin. Betul. Antam bagus, brandnya itu besar sekali, paling besar di Indonesia untuk produk logam mulia ya kok ya. Yes. Dan jadi tapi nggak selalu Antam itu terbaik gitu, nggak selalu. Saya nggak bilang Antam jelek ya, saya bilang Antam bagus tadi, tapi belum tentu Antam yang produk emas terbaik. Betul. Gitu kok. Jadi ya pilih-pilih dulu lah, belajar dulu.
ya. Kalian denger ya. Ini kalian boleh ngecek channelnya Ko Willy karena amazing banget. Beliau itu kalau menjelaskan itu bener-bener detail, risetnya itu jelas gitu lah. Jadi sedikit bertolak belakang kalau aku kebanyakan nyeplos dari pikiranku sendiri gitu ya. Tapi anyway, semoga konten yang kita bawakan buat kalian ini membantu. Ya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dan silakan kalian juga subscribe channelnya Ko Willy ya di Hello Mas, jangan lupa. Oke, so segitu dulu video kita hari ini. Semoga membantu buat kalian semua and see you di video selanjutnya. Bye. Bye.